Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI Provinsi Nusa Tenggara Timur meluncing Buletin Lingkungan Hidup edisi perdana Maret 2023. Menariknya edisi perdana ini mengangkat tema Nusa Tekun Terkotor. Direktur WALHI NTT Umbu Wulang Tanaman Paringgi mengatakan, tema Nusa Tekun Terkotor atau NTT yang tak kunjung berbenah terkait persoalan sampah bukan hanya tentang sampah-sampah seperti B3 yang masih menjadi PR serius yang belum dikerjakan pemerintah NTT, namun termasuk sampah limbah industri pariwisata hingga medis. Pengetahuan advokasi lingkungan sekaligus juga merekam kerja-kerja WALHI selama 3 bulan sejak 2023 ini berjalan atau dari Januari sampai Maret gitu. Dan rencananya buletin ini akan kita terbitkan per 3 bulan ya. Jadi setahun itu kita akan terbit 3 kali karena yang terakhir nanti kita akan menemukan komentar yang menjadi tradisi WALHI NTT kan tinjauan akhir tahun lingkungan hidup orang Nusa Tenggara Timur gitu ya. Yang pasti bahwa kami sungguh berharap bahwa buletin perdana ini menjadi pemicu atau menjadi inspirasi bagi kami untuk tetap mempertahankan buletin ini menjadi sesuatu yang tidak hanya lagi ke depan hanya di internal WALHI maupun jaringan WALHI, tapi juga menyebar kepada komunitas, menyebar kepada masyarakat di NTT secara luas, sehingga selalu diupdate bagaimana sih daya dukung lingkungan hidup di NTT saat ini, apa sih yang terjadi dengan alam di NTT hari ini sih, apa sih kebijakan-kebijakan tentang pengelolaan sumber daya alam di NTT sih, apa sih kebijakan tentang perlindungan lingkungan hidup di Nusa Tenggara Timur. Kita berharap buletin ini ke depan terus memberikan pengetahuan-pengetahuan itu kepada publik. Sementara itu, Deputi WALHI NTT, Yuventius Nungga mengatakan, secara substantif, buletin ini akan mengcover kegiatan advokasi WALHI terkait sampah dan pengerusakan lingkungan, juga dampaknya terhadap perempuan, anak, serta kelompok lainnya. Buletin ini berisi catatan-catatan advokasi selama 3 bulan yang dilakukan WALHI NTT. Dan semua itu berangkat dari soal persoalan lingkungan yang mengabaikan 2 aspek. Satu itu soal daya dukung dan juga daya tampung lingkungan. Yang hari ini kita tahu NTT itu masif sekali terjadi pengerusakan lingkungan. Terutama satu, kita lihat banyak sekali narasi kebijakan-kebijakan yang kemudian dalam analisis, dalam advokasi kami kemudian melihat dan fakta-fakta yang kami kumpulkan di lapangan itu berdampak buruk kepada lingkungan dan juga kepada masyarakat di tingkat tapak. Saya contohkan misalkan persoalan sampah. Nah, persoalan sampah ini sebenarnya persoalan satu ketika pemerintah itu gagal untuk melakukan kebijakan di tingkat daerah yang kemudian bisa menyelesaikan persoalan sampah ini. Kalau kita melihat dari undang-undang sampah itu jelas sebenarnya banyak soal tanggung jawab. Ada beberapa poin yang kami petik di situ soal tanggung jawab produsen dan juga catatan soal bagaimana melihat persoalan sampah itu untuk dikembalikan kepada orang yang betul-betul bertanggung jawab dalam hal ini produsen itu hampir tidak diikuti dengan kebijakan di tingkat daerah. Terbit 3 bulan sekali, buletin ini akan berisi topik-topik menarik seperti upaya dalam melindungi lingkungan hidup, teknologi ramah lingkungan, gaya hidup berkelanjutan, penemuan dan inovasi lokal terkini yang diharapkan dapat membantu menghadapi tantangan lingkungan saat ini di Nusa Tenggara Timur. Gary Rudolf, AFB TV melaporkan.